Waalaikumsalam Ota. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Ota hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Ota Pia, kenapa Bapak panggil ke ruangan? Enggak, Pak. Ota Pia di sini Ota Pia dipanggil ke ruangan belakang karena saat ulangan jam pertama Bapak tidak sengaja melihat Ota Pia mencontek jawaban punya temannya yaitu si Adin yang sebelah. Betul tidak? Betul, Pak. Ya. Kira-kira menurut Ota Pia mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Pak. Perbuatan yang baik ya, Ota Pia juga sadar. Nah, di sini Bapak memanggil Ota Pia bukan untuk mencari kesalahan Ota Pia, tapi Bapak mau mencarikan solusi. Karena kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Femi, terus guru-guru yang lain, termasuk Ota Pia, semuanya pernah melakukan kesalahan. Yang namanya manusia itu tidak sempurna. Tetapi Ota Pia pasti punya alasannya. Kenapa Ota Pia melakukan hal seperti tadi mencontek? Kira-kira alasannya apa? Tidak belajar, Pak. Tidak belajar. Berarti semalam padahal sudah tahu mau ulangan tetapi Ota Pia tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Karena main HP, Pak. Karena main HP sampai larut malam kali ya. Iya. Main game apa main TikTok kan sampai lupa belajar ya. Nah, Ota Pia itu adalah perbuatan yang tidak baik ya, yang diulangi lagi. Nah, Pak Semi mau tanya lagi nih, kira-kira Ota Pia masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu? Masih ingat? Ingat. Keyakinan kelas yang mana yang Ota Pia tidak dilaksanakan? Jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak, terus mandiri, belajar, itu keyakinan kelas yang pernah kita buat berarti Ota Pia juga sadar ya? Ya. Nah, ketika Ota Pia sadar sudah melakukan kesalahan seperti itu, kira-kira solusi apa yang bisa Ota Pia lakukan, Ota Pia laksanakan supaya hal seperti tadi tidak terulang lagi? Belajar, Pak. Belajar, terus apa lagi kira-kira? Melaksanakan tugas dengan baik, berdoa. Berarti solusi yang bisa Ota Pia laksanakan nanti belajar, berdoa, terus melaksanakan tugas dengan semampu mungkin ya. Jadi itu Ota Pia bisa laksanakan. Kira-kira mulai dari kapan Ota Pia bisa melakukan hal itu? Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Iya, Bapak doakan supaya Ota Pia bisa melaksanakan apa yang tadi sudah Ota Pia sampaikan, mau berubah, mau belajar, mau berdoa dan sebagainya. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya waktu istirahatnya Bapak panggil ke ruangan Bapak ya. Oke, tas dulu dong ya. Terima kasih. So, silakan istirahat dulu ya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh iya, Rido, silakan duduk dong, duduk. Rido sehat? Alhamdulillah. Istirahat ya? Jangan istirahat ya? Iya. Rido, mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktu istirahat kamu, dipanggil ke ruangan Bapak ya. Kira-kira Rido sadar, tahu nggak kenapa Bapak panggil ke ruangan? Tahu, Pak. Kenapa coba? Telat. Rido sadar ya, Rido telat datangnya, yang lain sudah pada masuk. Nah, kira-kira menurut Rido datang telat itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Pak. Perbuatan yang tidak baik ya, Rido juga sadar. Nah, jadi di sini Rido
Pak Suemi memanggil Ridho itu bukan untuk mencari kesalahan Ridho, bukan untuk memojokkan Ridho ya. Tetapi Pak Suemi di sini mau mencarikan solusi supaya Ridho tidak melakukan hal seperti itu lagi. Ya. Karena kita sebagai manusia seperti Pak Suemi, guru-guru yang lain, orang tua Ridho, termasuk Ridho, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan yang berbeda-beda. Nah, di sini Bapak pengen tahu dong, alasannya kenapa Ridho bisa kalah? Bangun kesiangan. Bangun kesiangan, waduh. Kira-kira kenapa sampai kesiangan bangunnya? Begadang, Pak. Begadang. Kenapa begadang? Main apa? Main game. Ya Allah. Nah, itu perbuatan yang tidak baik ya. Jadi harus tahu waktu, mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk belajar ya. Nah, kira-kira Rina masih ingat gak keyakinan kelas yang pernah kita buat tuh? Masih ya. Keyakinan kelas mana yang Ridho tidak laksana? Disiplin waktu ya. Ya. Jadi Ridho juga sadar, oh ternyata Ridho tahu ya, Ridho tidak melakukan keyakinan kelas yaitu disiplin waktu. Nah, supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi, supaya Ridho berubah menjadi anak yang lebih baik lagi, solusi apa kira-kira yang bisa Ridho lakukan supaya tidak melakukan hal itu lagi? Tidur jam 8 jam 9 berarti tidur di awal waktu ya. Terus apa lagi kira-kira? Bangun jam 5 sholat subuh ya. Itu adalah kewajiban kita. Berarti tidur di awal waktu, bangun jam 5 melaksanakan sholat subuh. Ya. Supaya tidak telat lagi datang ke sekolah. Itu perbuatan yang bagus. Bapak doakan supaya Ridho bisa melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan. Terutama bisa melaksanakan sholat subuh ya. Nah, paham ya? Nah, di sini kira-kira kapan itu Ridho bisa melaksanakan hal itu? Mulai hari ini. Bapak doakan supaya Ridho menjadi anak yang baik, anak yang soleh, pintar, bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Sebelumnya mohon maaf nih, waktu Ridho istirahat bermain sama temannya Bapak ganggu ya. Iya.